Stranger Things season kelima, ini series yang rilis di tahun 2025, dan ini merupakan musim terakhirnya ya. Lumayan panjang sih jedanya dengan season sebelumnya. Jadinya gue agak sedikit lupa dari sisi udah sampai di mana aja nih dari sisi progresnya. Cuma buat gue sendiri, gue ngerasa kayak ekspektasinya agak rendah untuk musim terakhir ini ya. Dan gue juga ngerasa kalau kayaknya semakin ke belakang udah nggak sebagus kalau ngebandingin dengan season awalnya mereka. Walaupun tetap kalau ngomongin Stranger Things ini adalah IP yang besar banget. Jadi salah satu icon pop culture juga ya kalau menurut gue. Sedangkan untuk plot masih ngelanjutin dari apa yang terjadi sebelumnya di mana para kelompok kini kembali bersatu untuk menghadapi Vecna. Kurang lebih seperti itu dari sisi plot utama yang ada di sini. Dimana setelah gue selesai nonton, bagian awal tuh gue ngerasa kayak ditujukan untuk catch up ya ke kondisi masing-masing karakter yang ada sekarang. Ya standar aja, tipikal cerita yang berlanjut dari sebelumnya dan mereka juga udah pada besar-besar juga. Tapi ini bagian yang buat gue terasa lambat walaupun masih enak untuk diikutin. Dan untuk bagian yang pertama tuh kayak yang kayak tadi gue bilang gitu, jatuhnya kayak lebih ke update kondisi yang ada sekarang gitu. Dan di sini tuh dibagi jadi 3 bagian, baru pas mau masuk ke bagian yang kedua, dan di bagian kedua ini pacingnya jadi lebih mending dan mulai ada actionnya ya. Secara plot juga semakin mengkerucut, tapi setelah nonton, buat gue di musim ini tuh kayaknya masih bisa dipadetin sih. Jadi mungkin dibuat kayak 6 episode karena ini tuh jatuhnya kayak lebih mempertebal karakter aja ya. Dan jumlah karakter di sini tuh banyak juga dan plotnya juga dibagi karena ada beberapa sudut pandang. Jadinya ada beberapa yang harus di cover juga gitu, walaupun secara cerita bisa dibilang simple dari awal juga kita udah tahu tujuannya ya untuk menghadapi Vecna gitu sambil regroup bareng yang lain juga. Masih mudah sih untuk diikutin gitu dan mereka menjelaskan dengan baik terutama dari solusi-solusi yang perlu dieksekusi gitu, karena menurut gue ini bukan pembahasan yang simple gitu. Soalnya kalau ngelihat dari target audience Stranger Things ya itu luas banget, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Terus kalau ngomongin soal anak-anak, gue tuh jadi inget ada satu scene-nya Will di episode 7 kalau nggak salah, yang mungkin akan menimbulkan kontroversi. By the way, itu scene yang lumayan lama ya. Ada setupnya juga dimana dia tuh ngobrol sama Robin. Cuma gue agak kaget kalau mereka ngedeliver hal tersebut dengan se-effort itu. Sisanya gue no comment ya. Kalau untuk karakter lainnya mungkin Max dan adiknya Nancy yang lumayan bersinar di sini. Dan ngomongin production value juga ini tuh udah besar banget, hampir kayak film ya. Terus ini kan ya emang IP besarnya Netflix juga, ada gengsi dan reputasi mereka gitu di sini. Sisanya menurut gua nggak terlalu banyak ya yang bisa dibahas di musim terakhirnya ini selain lebih ke menyelesaikan masing-masing plot karakter gitu. Jatuhnya ya kayak finishing aja. So, Stranger Things season kelima ini salah satu series yang punya impact besar ya, khususnya di pop culture belakangan ini. Sebagai penutup sih menurut gue jatuhnya ya kayak oke aja gitu. Bukan hal yang baru banget di sini, cuma agak jarang yang emang ngambil approach seperti ini gitu, terutama di era modern ya. Dan emang influence-nya tuh kan kayak Goonies, E.T. Mungkin kalau ngomongin yang besar tuh yang kemarin tuh ada It. Jadi ketika nonton Stranger Things tuh ya kayak agak fresh aja gitu jatuhnya gitu, karena jarang yang ngecover atau ngelakuin approach seperti ini gitu. Walaupun
Ya, ini bukan musim favorit gue ya dari series ini, tapi secara keseluruhan ini tetap sangat layak sih untuk ditonton. Jadi itu aja opini gue untuk musim terakhir dari Stranger Things. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.